Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat kan? Pastinya harus semangat. Masih pagi harus tetap semangat. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Kalau sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan hewan, nah sekarang kita belajar tentang tumbuhan atau tanaman. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi dapat memperlancar proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan semoga anak-anak bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bu Ratih dan bisa memahami materi dengan sebaik-baiknya. Amin. Oke anak-anak, kita mulai saja ya tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan hewan. Jadi anak-anak, di muka bumi ini terdapat berbagai jenis, beraneka ragam, bermacam-macam dari tumbuh-tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia terutama. Nah, sebagai contoh, tumbuhan atau tanaman sebagai bahan makanan untuk manusia dan hewan. Manusia bisa makan sayur, buah-buahan. Nah, itu dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Dan hewan ada yang memakan tumbuhan yang disebut dengan herbivora. Nah anak-anak, kita harus bersyukur dengan adanya beraneka macam jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi, karena banyak sekali manfaat yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan. Contoh saja kayu itu juga berasal dari tumbuhan. Kayu itu sebagai papan atau bisa sebagai bahan bangunan rumah kita. Nah, kayu juga bisa dibuat meja, kursi, dan lain-lain. Jadi manfaat dari tumbuhan itu banyak sekali ya anak-anak. Jadi kita harus bersyukur atas karunia Allah yang berupa tumbuh-tumbuhan. Kemudian anak-anak, jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Nah, jadi yang berkembang biak tidak hanya manusia dan hewan ya anak-anak, tumbuhan pun juga berkembang biak. Nah, salah satu cara agar ketersediaan tumbuhan tetap terjaga di muka bumi ini adalah dengan menanam dan merawat tumbuhan dengan baik. Jadi kita sudah diberikan beraneka macam tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini, kita harus menjaganya, merawatnya. Bahkan kita pun juga harus melestarikannya dengan menanam kembali agar ketersediaan tumbuhan di bumi tetap terjaga. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Nah, untuk cara perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua jenis. Yang pertama, perkembangbiakan alami. Contohnya apa Bu Guru? Perkembangbiakan alami itu berarti tumbuhan itu tersedia di alam dan berkembang biak secara alami, jadi tidak dibantu oleh manusia. Jadi apa adanya muncul dengan alat perkembangbiakannya. Nah, alat perkembangbiakan alami pada tumbuhan itu seperti biji,
tunas, kemudian umbi, dan spora. Nah, itu contoh dari alat perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Nah, untuk yang kedua itu perkembangbiakan buatan. Jadi tumbuhan itu bisa tumbuh dengan bantuan manusia. Contohnya perkembangbiakan berupa atau dengan cara mencangkok dan stek. Nah, itu yang disebut dengan perkembangbiakan buatan, yaitu proses perkembangbiakan tumbuhan yang menggunakan bantuan manusia. Gitu ya anak-anak. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang perkembangan alami dulu. Perkembangbiakan alami yang pertama yaitu tentang biji anak-anak. Nah, sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Nah, di dalam buah itu terdapat biji. Kemudian biji berkembang menjadi tanaman baru. Lalu tanaman baru tumbuh menjadi tanaman dewasa. Tanaman dewasa kemudian berbuah. Nah, buahnya itu menghasilkan biji. Bijinya itu yang akan tumbuh lagi. Nah, begitu seterusnya anak-anak. Itulah yang disebut dengan siklus atau daur hidup. Jadi yang memiliki daur hidup tidak hanya hewan ya. Kemarin kita sudah belajar tentang daur hidup pada hewan. Nah, sekarang ternyata tumbuhan pun juga memiliki siklus atau daur hidup anak-anak. Nah, kalian bisa melihat pada slide. Nah, itu merupakan gambar bagian-bagian dari biji anak-anak. Jadi biji itu di dalamnya itu seperti itu ya anak-anak. Ada 3 bagian utama pada biji ya. Yang pertama yaitu yang paling luar disebut dengan selimut biji. Nah, lapisan yang paling luar itu tujuannya untuk melindungi biji. Jadi fungsi dari selimut biji adalah untuk melindungi biji itu sendiri. Nah, kemudian bagian yang kedua disebut dengan embrio. Nah, embrio itu yang fungsinya adalah sebagai calon tumbuhan baru. Itu ya anak-anak, yang digambar itu berwarna kuning. Nah, kemudian bagian utama yang ketiga adalah kotiledon. Kotiledon ini fungsinya adalah sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Nah, itu adalah gambar dari biji atau bagian-bagiannya. Nah, contohnya apa sih anak-anak? Tumbuhan yang berkembang biak dengan biji sebagian besar tentunya seperti buah-buahan ya anak-anak, seperti jeruk, kemudian mangga, lalu semangka. Nah, itu contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Nah, kemudian untuk cara perkembangbiakan yang kedua adalah dengan tunas anak-anak. Nah, tunas itu apa sih anak-anak? Tunas itu adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Jadi tunas itu seperti anakan. Nah, ada tanaman itu yang tumbuh dengan tunas pada bagian daunnya. Contohnya apa anak-anak? Contohnya yang menggunakan tunas daun adalah, itu gambar apa anak-anak? Gambar tanaman cocor bebek. Jadi yang menggunakan tunas daun adalah
cocor bebek. Kemudian contoh yang kedua, tanaman yang berkembang biak dengan tunas adalah gambar apa anak-anak? Adalah pisang. Nah, itu dengan menggunakan tunas. Kemudian yang terakhir contohnya yaitu itu gambar apa anak-anak? Itu adalah bambu. Nah, kalau cocor bebek tadi tunasnya itu tumbuh di tepi daun. Nah, kalau pada bambu ini tunasnya itu tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Nah, bisa kalian lihat itu yang kecil bambu muda. Nah, batang pohon bambu itu banyak manfaatnya. Contohnya sebagai apa anak-anak? Batang bambu itu bisa digunakan sebagai mainan. Mainan apa coba? Mainan egrang. Kalian pernah lihat atau pernah tahu permainan egrang? Nah, bambu itu sebenarnya manfaatnya banyak sekali ya anak-anak. Kalau di kota Semarang itu ada makanan khas yang bernama lumpia. Nah, lumpia itu berisi rebung. Jadi rebung itu adalah berasal dari bambu yang masih muda, anakannya bambu. Jadi bambu yang muda itu bisa dimasak sebagai isi lumpia. Nah, itu tadi tentang perkembangbiakan dengan menggunakan tunas. Nah, sekarang untuk tugas kalian kerjakan buku pendamping bahasa Indonesia halaman 20 dan 21, poin A dan B saja. Jadi yang ABC-an, yang pilihan ganda, dan yang isian yang B. Nah, dikerjakan langsung di buku pendamping. Setelah selesai, difoto dan dikirimkan ke WA wali kelas atau via Google Classroom. Oke anak-anak, jadi kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Yang pertama tadi apa anak-anak? Yang pertama tadi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, kita harus bersyukur dengan adanya bermacam-macam tumbuhan di muka bumi, contohnya sebagai bahan makanan. Kemudian untuk perkembangbiakan pada tumbuhan itu sendiri ada dua macam. Yang pertama secara alami dan yang kedua secara buatan. Untuk yang alami, tumbuhan berkembang biak contohnya dengan menggunakan biji, kemudian tunas, umbi, dan spora. Nah, untuk yang berkembang biakan secara buatan contohnya cangkok dan stek. Nah, untuk hari ini kita membahas dua cara perkembangbiakan alami. Yang pertama yaitu biji dan yang kedua yaitu dengan tunas. Untuk biji tadi bagiannya apa aja anak? Untuk biji bagiannya ada 3. Yang pertama selimut biji yang berfungsi untuk melindungi biji, kemudian yang kedua embrio sebagai calon tumbuhan baru, dan yang terakhir adalah kotyledon yang berfungsi sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Kemudian untuk tunas, contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas yaitu cocor bebek, lalu pisang, dan bambu. Oke
Oke, sekian dulu ya anak-anak. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.